Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan paper pengabdian masyarakat yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Desa bagi Pembangunan Kesehatan Perempuan. Paper ini kami tulis bertiga, yaitu saya sendiri, Dr. Trihasuti Nur Rohimah MSI, Hajar Nur Setiawati MHum, dan Dr. Anda Siti Nurjanah Johantini MMMS. Adapun sistematika yang ingin kami presentasikan, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian metode pelaksanaan, kemudian yang ketiga hasil dan pembahasan yang kemudian akan kami akhiri dengan simpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini menjadi acuan dan sekaligus rekognisi atau pengakuan atas pengembangan sistem informasi desa. Nah, pengembangan SID ini merupakan salah satu strategi untuk pembangunan pemerintah desa dalam mendukung good governance ya, atau tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sistematika selama ini dalam proses pembangunan di tingkat desa, mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring, itu kelompok perempuan dan kelompok marginal yang lain seperti lansia, kemudian difabel, itu seringkali terlewatkan di dalam proses pembangunan desa. Ya, mereka jarang dilibatkan dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik, pertemuan-pertemuan yang ada di desa. Padahal sesungguhnya masyarakat desa ya, termasuk tadi perempuan, kemudian lansia dan difabel itu berhak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah desa, dan juga mereka berhak juga berpartisipasi untuk mengawasi setiap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, dua hal itulah yang kemudian kita anggap bahwa sistem informasi desa itu dapat menjembatani kedua hal tadi, yaitu tentang partisipasi perempuan dan kelompok-kelompok marginal lain dalam pembangunan masyarakat desa, dan juga bahwa masyarakat desa juga harus mendapatkan informasi-informasi selain bahwa perspektif-perspektif perempuan atau kebutuhan-kebutuhan perempuan dan kelompok marginal harus dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa. Program kami terkait dengan pengembangan sistem informasi desa ini diharapkan akan menjadi model dalam pengembangan sistem informasi yang ada di desa, yang kemudian berdampak pada kesejahteraan semua elemen-elemen dalam masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok marginal yang lainnya. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi desa ini menggunakan pendekatan gender perspektif atau mainstreaming gender dan partisipatif. Adapun tujuan dari kegiatan pengelolaan SID ini, mengapa kami melakukan, adalah untuk mengembangkan model pengelolaan sistem informasi desa dengan pendekatan partisipatif dan gender. Nah, kegiatan ini kami modeling atau kami kembangkan prototipenya di Desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada metode pelaksanaan bagaimana program pengabdian masyarakat ini kami lakukan.
Yang pertama terkait dengan metode pelaksanaan ini adalah bahwa pelaksanaan program itu dengan menggunakan pendekatan partisipatif, inklusif, dan gender perspektif. Nah, yang selanjutnya terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, maka metode implementasinya adalah terdiri dari 8 langkah. Yang pertama adalah need assessment, kemudian menyusun desain SID untuk perencanaan pembangunan partisipatif yang responsif gender dengan melibatkan masyarakat dan kemudian kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat, kemudian merumuskan peta apresiasi bersama dengan masyarakat, menyusun instrumen pendataan SID, mereview hasil sensus dan analisis SID, kemudian melakukan pelatihan tata kelola SID dan konten website desa, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, poin ketiga, saya ingin menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Nah, terkait dengan hasil dan pembahasan ini, langkah pertama ketika melakukan workshop untuk mengembangkan sistem informasi desa yang partisipatif dan responsif kesehatan ibu dan anak, terdapat beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan, yaitu workshop untuk perencanaan desain SID, kemudian mengidentifikasi data desa yang diperlukan dan penyusunan instrumen pendataan, kemudian kita melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara partisipatif. Data-data di sini kemudian kita masukkan data-data yang memang menjadi kebutuhan dan kepentingan perempuan yang selama ini jarang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Misalnya data tentang ibu hamil, data tentang ibu menyusui, data kelompok-kelompok lansia, data difabel, seperti itu. Nah, kemudian juga mengembangkan website dan sistem informasi pendataan desa. Jadi ada dua hal di sini. Selain sistem informasi desa, di dalam SID ini sekaligus membangun website sebagai media promosi desa. Kemudian melakukan pelatihan dan asistensi pengelolaan website dan SID. Mengapa asistensi pengelolaan website dan SID ini penting? Agar ada sustainability atau keberlanjutan. Jadi akan dikelola sendiri oleh pemerintah desa. Kemudian pemanfaatan SID sebagai basis perencanaan pembangunan desa. Poin-poin penting yang didiskusikan dalam workshop tersebut, jadi hasil workshop terkait dengan pembangunan yang responsif gender ini penting sekali karena masyarakat harus memahami mengapa pembangunan ini harus responsif gender, mengapa harus diintegrasikan dalam pengelolaan sistem informasi desa. Itu beberapa hal yang didiskusikan adalah terkait dengan kewenangan desa, demokratisasi di tingkat desa, kemudian apa sih sebenarnya peran perempuan di dalam pembangunan desa yang sebenarnya akan merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan perempuan yang selama ini jarang diperhatikan. Apalagi di dalam undang-undang desa ada amanat ya, ada amanat bagaimana kita juga harus responsif gender. Termasuk di sini pengarus utamaan gender, kemudian juga SDGs ya, amanat dari SDGs seperti itu, maka menjadi sangat penting sekali. Nah, selanjutnya sesi dalam penyusunan desain adalah peserta yang terdiri dari multi pihak di sini karena tidak boleh hanya perangkat desa saja, tetapi harus melibatkan banyak pihak di dalam proses mengembangkan sistem informasi desa sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa. Ini maka kita buat yang partisipatif, kemudian juga interaktif di situ. Peserta diminta untuk mendiskusikan mimpi desa selama 10 tahun ke depan sebagai gambaran dari visi dan misi pembangunan desa. Nah, yang sangat menarik di sini adalah mimpi-mimpi yang kemudian atau harapan yang disampaikan oleh warga pada desa Kalibening itu adalah misalnya desa Kalibening itu akan menjadi desa wisata, kemudian BUMDes berkembang, desa menjadi melek internet, desa layak anak, desa sehat dengan MCK sehat, pengelolaan sampah, gizi baik, peduli pada kesehatan reproduksi, kesetaraan gender di tingkat desa, dan desa sejahtera tanpa kemiskinan. Jadi isu-isu yang selama ini tidak pernah muncul, misalnya isu gizi, isu kesehatan reproduksi, isu kesetaraan gender, itu menjadi isu yang sangat penting sekali yang didiskusikan di dalam proses pengelolaan atau penyusunan SID.
Yang terakhir adalah pada simpulan. Yang pertama bahwa pelibatan perempuan dalam pengembangan SID itu menjadi bagian yang sangat penting sekali dalam pembangunan desa, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelibatan perempuan dalam pengembangan SID itu membutuhkan proses yang lama. Gitu, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bersama baik dari masyarakat sendiri maupun perempuan sendiri pentingnya keterlibatan mereka dalam pengembangan SID sebagai dasar untuk perumusan kebijakan di tingkat desa. Nah, yang ketiga adalah bahwa pendekatan pemberdayaan ini sangat penting meskipun membutuhkan proses yang juga lama. Mengapa demikian? Karena ini untuk keberlanjutan program itu agar tetap terjaga. Seperti itu. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dalam pengabdian masyarakat untuk mengembangkan sistem informasi desa di Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.